Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Mesasikin, kelas 11 IPS 6 dari SMA 1 Rengas Dengklok. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya yang digurui oleh Ibu Pio Aniswarni dengan judul Pemerintahan Jepang di Indonesia. Sebelum itu, bagaimana sih dan mengapa Jepang masuk ke Indonesia? Mari kita bahas. Masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 merupakan bagian dari strategi ekspansi militer Jepang dalam Perang Dunia II. Jepang membutuhkan sumber daya alam seperti minyak, karet, dan timah untuk mendukung industrinya dan memperkuat militernya dalam menghadapi sekutu. Indonesia yang saat itu berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda menjadi target utama karena kekayaannya yang melimpah. Sebelum invasi, Jepang mengalami kesulitan ekonomi akibat embargo minyak dan bahan mentah yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Untuk mengatasi krisis ini, Jepang mencari sumber daya alternatif dan melihat Indonesia sebagai wilayah yang strategis untuk dikuasai. Di sisi lain, Belanda dalam kondisi lemah karena negaranya telah diduduki oleh Jerman sejak 1940. Pasukan militer Belanda yang ada di Indonesia tidak cukup kuat dan kurang persiapan untuk menghadapi serangan Jepang yang lebih modern dan terorganisir. Serangan Jepang ke Indonesia dimulai pada 1942 Januari dengan pendaratan di Tarakan dan Minahasa. Dalam waktu singkat, Jepang berhasil merebut daerah-daerah strategis, termasuk Palembang yang kaya akan minyak. Puncaknya terjadi pada 8 Maret 1942 ketika pemerintahan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dengan ini, Jepang secara resmi menguasai Indonesia. Kita lanjut bahas pemerintahan Jepang di Indonesia. Setelah menguasai Indonesia, Jepang menerapkan berbagai kebijakan untuk mengendalikan pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung perang Jepang, tetapi berdampak buruk bagi rakyat Indonesia. Eksploitasi sumber daya alam dan Romusa. Jepang menguras sumber daya alam Indonesia untuk keperluan perang. Dan Jepang menerapkan sistem Romusa, yaitu kerja paksa bagi rakyat Indonesia untuk membangun infrastruktur militer seperti jalan, rel kereta, dan lapangan terbang. Romusa direkrut dengan janji upah dan kehidupan layak, tetapi kenyataannya mereka dipaksa bekerja tanpa makanan dan istirahat yang cukup. Reformasi Administrasi 1942. Saat Jepang berkuasa, mereka membagi Indonesia menjadi dua wilayah. Jawa dan Sumatera dikuasai oleh Angkatan Darat Jepang. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang. Mereka menghapus sistem Belanda, tapi tetap tidak memberi kebebasan kepada rakyat. Semua jabatan penting dipegang oleh Jepang, sehingga rakyat tetap berada di bawah kendali militer. Dukungan Jepang terhadap pemimpin lokal. Jepang mencoba mengambil hati rakyat Indonesia dengan memberi jabatan kepada pemimpin lokal. Beberapa tokoh Indonesia seperti M.T.A. Suryo dan R.M. Sumutyadi Karto Hadikusumo dijadikan suco atau pemimpin daerah. Mereka juga membentuk organisasi seperti Putra untuk menarik dukungan. Namun, rakyat tidak sepenuhnya percaya dan akhirnya organisasi ini justru dimanfaatkan oleh pejuang kemerdekaan untuk melawan Jepang. Penghapusan pengaruh Belanda. Jepang ingin menghapus semua pengaruh Belanda di Indonesia. Mereka melarang bahasa Belanda dan mewajibkan rakyat menggunakan bahasa Jepang atau Indonesia. Sekolah juga diubah agar mendukung pemerintahan Jepang. Bahkan, rakyat dipaksa melakukan penghormatan kepada Kaisar Jepang setiap hari. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu kesimpulannya, kebijakan pemerintahan Jepang sangat keras dan eksploitatif. Mereka menghapus pemerintahan sipil, menerapkan sistem militer, serta memaksa rakyat bekerja tanpa upah.
Meskipun Jepang menggunakan propaganda untuk menarik simpati, penderitaan rakyat justru membangkitkan semangat nasionalisme yang akhirnya mendorong perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.